Shalom saudaraku. Saudara, kali ini kita akan menyoroti tentang tahta Daud. Saudaraku, di dalam Alkitab kita yang adalah sumber segala kebenaran, kita sering jumpai istilah tahta Daud. Dan biasanya di dalam janji-janji firman Tuhan di Perjanjian Lama, tahta Daud itu sudah disebutkan. Tetapi kalau kita telusuri, ternyata kegenapan tahta Daud itu menyangkut atau terhubung pada nubuatan mesianik. Di dalam pelajaran saya yang lalu, yaitu 4 nubuatan mesianik, yang terakhir itu memang bicara tentang tahta Daud, di mana Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Sang Mesias, nanti akan datang dan dia akan memulihkan kerajaan bagi Israel dan dia akan duduk di tahta Daud dan memerintah sebagai sang raja damai, ya kan? Nah, saudara, sekarang kita lihat ketika Tuhan Yesus datang atau lahir di bumi, ya melalui sebelum lahir dulu, saudaraku ya, pemberitahuan dari Malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Kita akan baca, saudaraku, di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang ke-28 mulai, saudara. Seperti khotbah Natal aja ya ini ya. Saya bacakan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ayat 31, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ya, ini tentang kelahiran penggenapan nubuat tentang lahirnya Sang Mesias. Kemudian ayat 32, "Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud." Saya ulangi ya. "Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya." Jadi memang secara jasmani Yesus itu ada di dalam garis keturunan Daud. Jadi Raja Daud adalah bapak leluhur dari Yesus Kristus Tuhan kita secara jasmani, secara manusia, ya. Kemudian ayat 33, "Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub." Dia akan jadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, inilah nubuatan firman yang disampaikan oleh Gabriel kepada Bunda Maria. Nah, saudaraku, di sini ada kata tahta Daud, di mana Yesus Kristus Tuhan kita yang disebut Anak Allah yang Maha Tinggi itu akan duduk di tahta Daud, bapak leluhurnya secara daging atau secara manusia. Kemudian dia jadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, ya, jadi kekal dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, saudaraku, apakah nubuatan ini sudah tergenapi? Itu pertanyaan, saudara ya. Jawabnya belum, saudara ya. Tuhan Yesus sampai hari ini, dia belum duduk di tahta Daud dan menjadi raja atas Israel. Meskipun dia tidak menyangkal bahwa dia adalah raja. Ya. Ada berbagai berbagai peristiwa
di mana memang Tuhan adalah raja. Bahkan ketika dia ada di kayu salib, dia memakai mahkota. Tapi sesungguhnya mahkota itu adalah hinaan buat dia dan penderitaan, karena itu mahkota duri yang ditancapkan di kepala Tuhan Yesus sebagai apa itu, olok-olok. Ini loh, kalau raja harus pakai mahkota, mahkotanya mahkota duri, ditancap kemudian dipukul sampai menembus akan ini apa, kulit kepalanya itu berdarah-darah. Itu yang dialami oleh Tuhan Yesus, raja dengan mahkota duri. Kemudian dia juga sempat mengenakan akan jubah gitu ya, karena dia raja, dan semua menghina Tuhan dengan berkata, "Daulat Tuanku, raja," gitu ya. Bahkan Pontius Pilatus memasang tulisan raja orang Yahudi. Saudaraku, Yesus adalah raja, tapi raja yang tersalib, raja dengan mahkota duri. Itulah yang terjadi dalam sejarah. Apakah itu sudah menggenapi akan ayat 32 ini? Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Memang Yesus disebut anak Allah yang maha tinggi. Kita umat percaya juga mengenali dia sebagai anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ini sudah atau belum? Belum, saudaraku. Dia raja? Iya. Dia raja damai? Iya. Tapi apakah dia sudah duduk di tahta Daud? Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Sudahkah ini tergenapi? Belum, saudaraku. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ya, secara rohani memang iya. Kerajaan Tuhan Yesus itu bukan di bumi ini kan. Tetapi nubuatan ini harus digenapi, saudara. Dia harus duduk di atas tahta Daud. Saya akan ulangi kembali, saudaraku, apa yang tertulis di dalam nubuatan mesianik. Ini penting, saudara ya. Puncak dari nubuatan mesianik adalah ketika Tuhan Yesus datang untuk kali kedua. Kali pertama sudah digenapi ya. Ya, di dalam Yesaya 8 ayat yang ke-23, 9 ayat 1 sampai 6 ini ada. Semua sudah digenapi, yang dua, yang satu sedang digenapi dan akan digenapi. Saudara bisa ulang kembali akan pelajaran 4 nubuat mesianik. Nah, sekarang ayat 6 saya ulangi. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Ketemu lagi kata tahta Daud. Dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan Yesus belum menggenapi akan poin yang terakhir dari nubuatan mesianik ini. Nih, saudaraku, saya ingat, saudara, ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, murid-murid menanyakan ya, kita baca dalam Kisah Para Rasul, pasal pertama, ayat yang ke-6. Judul perikopnya, Yesus terangkat ke surga. Jadi ini sebelum Yesus naik ke surga ya, kenaikan Tuhan Yesus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jadi mereka itu ngerti bahwa Yesus yang sudah bangkit ini adalah raja atas Israel. Tapi mereka itu bertanya-tanya, kok Engkau belum duduk di atas tahta Daud dan memerintah seluruh Israel? Jadi mereka bertanya, apakah maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Sekarang kerajaan Israel nggak ada, Tuhan. Kerajaan Israel sekarang dijajah, udah hancur, dan sekarang bangsa Israel dijajah oleh Roma, ditindas oleh Roma. Maukah Engkau memulihkan? Jawabnya ayat 7, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Itu akan terjadi, saudara, karena itu nubuatan. Ya, kalau kita kaitkan dengan Yesaya 9 ayat 6 tadi, itu nubuatan yang harus tergenapi.
bahwa Sang Mesias itu akan duduk di tahta Daud. Kerajaan ini harus dipulihkan. Tetapi saudaraku ya, belum waktunya. Tuhan mati sebagai raja dengan mahkota duri, ya, yang dihina-hina, tapi dia bangkit, dikubur dan bangkit. Kemudian waktu murid-murid tanya, apa engkau akan pulihkan sekarang? Enggak, Tuhan berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi sekarang urusanmu itu adalah menerima kuasa ketika Roh Kudus nanti turun, Pentakosta, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi engkau adalah pemberita-pemberita kabar baik, menjadi saksiku, memberitakan tentang aku. Nah, kemudian yang kerajaan Israel yang jasmani itu bagaimana? Tahta Daud secara harafiah itu bagaimana? Nanti dulu. Ya, Tuhan tidak berkata bahwa itu maknanya sudah beralih ke yang rohani. Tidak, saudaraku. Itu tetap akan terjadi. Kelak akan terjadi. Dan sekarang kita yang hidup di akhir zaman, kita tahu. Tahun 48, 14 Mei, saudaraku ya, Israel merdeka. Itu awalnya, saudara. Pohon ara bertunas. Kemudian setelah itu apa? Ya, terjadi ya, Yerusalem direbut tahun 67. Perang 6 hari yang sangat termasyhur itu. Kemudian setelah itu terus terjadi. Bangsa Israel, negara Israel berkembang menjadi negara yang kuat, berdaulat, makmur, ya, kaya. Meskipun selalu ada masalah, ya, ada konflik, saudaraku ya. Dan yang terakhir ini adalah perang dengan Hamas yang kemudian dilanjutkan dengan perang dengan Gaza. Nah, saudaraku, ini sebetulnya gonjang-ganjing politik yang ada di politik dan kemanusiaan, perang dan sebagainya yang ada di wilayah Israel, di negara Israel, ini adalah tanda-tanda untuk penggenapan akan apa yang Tuhan sebetulnya tidak sangkal pada waktu itu ya, yaitu bahwa pemulihan Israel itu nanti akan semakin menuju apa? Menuju Sang Mesias duduk di tahta Daud. Tapi tahta Daud tidak akan pernah diduduki oleh Sang Mesias karena harus ada antikristus dulu yang diharapkan oleh bangsa Israel. Jadi ceritanya saudara harus ngerti ya, bangsa Israel itu tegar tengkuk sampai hari ini. Yang bertobat itu hanya sebagian saja. Tapi sebagian besar itu lebih banyak jumlahnya menolak Mesias, menolak Yesus. Mereka menghina, mereka mengejek, dan mereka menganggap orang Kristen itu bodoh sekali. Gitu ya. Karena Mesias itu mereka punya gambaran bahwa Mesias harus begini. Dan nanti ketika antikris itu muncul, mereka pikir inilah Mesias yang akan duduk di tahta Daud, yang akan memulihkan kegemilangan dan kemuliaan kerajaan Israel. Ya tentunya dalam konteks zaman sekarang ya, nanti entah jadi presiden atau entah jadi perdana menteri atau apa di Israel, dan itu dielu-elukan, dibangga-banggakan. Karena inilah Mesias. Siapa? Antikris, saudaraku. Nah nanti setelah itu akan ada masa aniaya. Orang-orang yang mulai bertobat di Israel akan dianiaya. Tapi di sanalah nanti keselamatan besar itu justru melawat akan umat Tuhan secara jasmani, yaitu umat Israel. Sampai genap bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa goyim atau bangsa-bangsa kafir ini masuk iman, nanti baru Tuhan akan menyelamatkan mereka. Nah, saudaraku, tentunya ini misteri yang sebentar lagi akan kita alami, akan kita saksikan. Nah, begini saudara. Tuhan Yesus akan duduk di tahta Daud karena itu adalah nubuatan yang harus digenapi. Ya, jadi tidak bisa tidak Tuhan Yesus itu harus duduk di tahta Daud.
Saya akan tambahkan sedikit, saudara. Pada waktu ini secara jasmani ya, secara harafiah ya. Tapi nanti di dalam janji harafiah itu nanti ada hal-hal yang ternyata kegenapannya itu ada pada Tuhan Yesus. Yaitu 2 Samuel 7 ayat 12. Firman Tuhan kepada Daud. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, artinya Daud mati, begitu ya. Maka aku Tuhan akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, keturunan yang kemudian anak kandungmu. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, Salomo, saudaraku ya, yang mendirikan rumah Tuhan. Dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Pertanyaan, apakah tahta Salomo itu kekal? Tidak, saudaraku. Justru Salomo setelah sukses, hebat, dia malah jatuh ya dalam penyembahan berhala. Mengerikan, saudaraku. Orang yang dikaruniai hikmat terhebat di seluruh muka bumi, jatuh dalam penyembahan berhala. Ngeri, saudara. Istrinya banyak, dan istrinya itu yang mencondongkan hatinya pada berhala-berhala, pada ilah-ilah asing. Kemudian ayat 14, aku akan menjadi bapaknya dan ia menjadi anakku, dan seterusnya. Nah, saudaraku, sebetulnya yang dimaksudkan dengan ayat ini bukan hanya Salomo, tetapi sesungguhnya keturunan yang akan datang, yang akan duduk di tahta yang kekal itu adalah Yesus. Nah, itu ditulis di dalam nubuat-nubuat dari para nabi-nabi yang diurapi Roh Kudus, seperti Yesaya dan sebagainya. Jadi saudara, kita pahami sekarang akan benang merah ya, benang merah, bahwa tahta Daud itu saat ini, saudara jangan bilang ya tahta Daud sekarang Benyamin Netanyahu yang bertahta, enggak. Nanti tahta Daud itu akan benar-benar diperintah oleh satu pribadi yang luar biasa. Yang pertama yaitu antikris, dan akhirnya mereka sadar bahwa ini mereka tertipu, kemudian mereka meratapi dia yang ditikamnya, dan mereka bertobat bahwa Yesus yang pernah ditikamnya itu justru adalah Mesias yang sejati. Nah, ketika mereka bertobat, mereka dikejar-kejar, dan disitulah Tuhan nanti datang dengan bala tentara sorga untuk mengalahkan, menghancurkan, membinasakan antikristus, dan menegakkan kerajaan di atas tahta Daud kekal abadi selama-lamanya ya, karena tidak berkesudahan, nanti berkelanjutan pada langit baru, bumi baru. Dia tetap raja, saudaraku. Kerajaan 1000 tahun, setelah itu dilanjutkan dengan langit baru, bumi baru. Paham ya saudaraku ya? Jadi urutannya seperti itu. Nah, sekarang kita pada posisi apa? Kita pada posisi menuju ke sana. Perhatikan akan apa yang terjadi di Israel. Kita sedang menuju pada datangnya satu pribadi yang dinantikan oleh orang Yahudi dan mereka akan tertipu, yaitu antikristus. Ya, setelah mereka tertipu, mereka sadar nantinya, dan aniaya itu terjadi. Jadi, mari saudaraku kita memahami akan makna dari tahta Daud itu. Siapa yang berhak untuk duduk di tahta Daud? Yesus Kristus, Tuhan kita. Tuhan memberkati.